Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Erlin dan ada Lu'lu'il Qalbi dan Haristia Kapriyati. Pada video kali ini kami akan memaparkan tugas presentasi kami dari mata kuliah Pengembangan dan Telaah Kurikulum yang diampu oleh Ibu Desti Putri Hanifah MPD dengan materi macam-macam konsep kurikulum. Dari materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada kurikulum akademis, yang kedua ada kurikulum humanistik, dan yang ketiga kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir kurikulum teknologi. Mari langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kurikulum akademis. Kurikulum akademis biasanya bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan pendidikan. Adapun konsep model kurikulum ini adalah memakai konsep kurikulum tertua. Kurikulum akademis tidak hanya menekankan pada materi pelajaran saja, tapi juga memperhatikan proses belajar. Ada dua pendekatan dalam pengembangan kurikulum akademis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, yaitu dalam hal ini murid tidak hanya mengingat materi pelajaran tetapi juga belajar bagaimana memperoleh materi dan menguji berdasarkan fakta yang ada. Dan yang kedua, materi yang diajarkan tetap menekankan menulis, belajar dan membaca memecahkan masalah-masalah matematis. Sedangkan pelajaran seperti ilmu alam, ilmu sosial dan lainnya sebagai dipelajari tanpa menghubungkan dengan masalah yang ada dalam kehidupan sekitar. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum akademis. Kurikulum akademis mempunyai beberapa ciri berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Ada beberapa pola organisasi isi kurikulum akademis, diantaranya yang pertama correlate kurikulum, yaitu pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lain. Dan yang kedua, unifit atau concentrate kurikulum, yaitu pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Yang ketiga, integrate kurikulum. Dalam integrate warna disiplin ilmu sudah tidak kelihatan lagi. Bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, atau kehidupan tertentu. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dengan murid. Selain itu, kurikulum humanistik berpendapat bahwa siswa mempunyai potensi kemampuan dan kekuatan untuk berkembang, di mana pendidikan tidak hanya diarahkan kepada pembinaan manusia yang intelektual tetapi juga segi sosial dan afektif. Contohnya emosi, sikap, nilai, dan sebagainya. Dalam hal ini, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang hangat dan menyenangkan. Selain itu, juga menjadi sumber belajar agar memperlancar proses belajar di kelas. Sesuai konsep yang dituntut, kurikulum humanistik menekankan integrasi, yaitu kesatuan perilaku bukan hanya yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan tindakan. Dalam evaluasi kurikulum, ini lebih mengutamakan proses daripada hasil, meyakini agar anak berkembang menjadi manusia yang dapat mengembangkan potensi mandiri dan terbuka. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, pengertian kurikulum rekonstruksi sosial. Pengertian kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini dimulai sekitar tahun 1920-an yang dikemukakan oleh Harold Rock. Kurikulum ini timbul karena Harold Rock memandang adanya kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Kurikulum rekonstruksi sosial berharap dengan adanya kerjasama dan interaksi, siswa ataupun peserta didik sehingga dapat berusaha memecahkan masalah baik masalah yang ada pada dirinya sendiri atau masalah sosial sehingga dapat membentuk dan menciptakan masyarakat yang baik. Sebagai sebuah pedoman bagi guru dalam kegiatan belajar mengajar, kurikulum merupakan rencana dan program yang tertulis. Karena merupakan pedoman tersebut, minimal guru dapat menentukan beberapa hal, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Yang kedua, menentukan isi atau materi pelajaran.
yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan penguasaan kompetensi. Yang ketiga, menyusun strategi pembelajaran untuk guru dan siswa sebagai upaya pencapaian tujuan. Dan yang keempat, menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan kompetensi. Selanjutnya, komponen kurikulum rekonstruksi sosial. Komponen dapat diartikan bagian, sehingga komponen kurikulum rekonstruksi sosial dapat diartikan bagian-bagian yang ada di dalam kurikulum rekonstruksi sosial. Adapun komponen-komponen tersebut adalah A. Tujuan dan isi kurikulum. Adapun tujuan dan isi kurikulum, yang pertama mengadakan survei, yang kedua mengadakan studi tentang hubungan sebuah program, yang ketiga mengadakan studi latar belakang, yang keempat mengkaji praktek program, yang kelima menetapkan rencana, yang keenam mengevaluasi semua rencana. Yang B. Metode. Dalam proses pengajaran kurikulum rekonstruksi sosial, para pengembang kurikulum dan para pengajar berusaha mencari keselarasan antar tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Metode dapat juga disebut sebagai strategi dalam proses pembelajaran yang lebih identik pada peralatan atau alat peraga untuk menunjang proses mengajar. Tetapi, pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan tentang strategi atau metode pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Dengan kata lain, strategi pengajaran mengatur seluruh komponen baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran. C. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan kurikulum tersebut dalam proses belajar mengajar. Evaluasi tidak hanya menilai apa saja yang telah dikuasai dan difahami siswa, tetapi juga menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah pengertian kurikulum teknologi. Pengertian kurikulum teknologi. Penerapan kurikulum teknologi dalam bidang pendidikan ada dua bentuk, yaitu software dan hardware. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisien dan efektivitas pendidikan. Kurikulumnya berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat dan media. Selanjutnya, pengembangan kurikulum teknologi. Pengembangan kurikulum teknologi. Pengembangan kurikulum teknologi lebih menekankan aspek kompetensi. Adapun pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut. 1. Penegasan tujuan. Peserta didik memahami pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Peserta didik diberi kesempatan untuk mempraktekkan kecakapan sesuai dengan tujuan. 3. Pengetahuan tentang hasil. Peserta didik perlu diberitahu hasil yang telah dicapai. Selanjutnya, implementasi kurikulum teknologi. Implementasi kurikulum teknologi dalam bidang teknologi mencakup dua hal sebagai berikut. A. Implementasi kurikulum yang menekankan pada teknologi alat. B. Implementasi kurikulum yang menekankan pada teknologi sistem. Selanjutnya, kelemahan kurikulum teknologi. Kelemahan kurikulum teknologi ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Kurikulum teknologi menerapkan teknologi dengan alat bantu sebagai proses pembelajaran atau ajang bisnis di sekolah. B. Pengembangan kurikulum teknologi yang dalam proses pembelajarannya tidak membutuhkan biaya sedikit. C. Pengembangan kurikulum juga membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi, sedangkan saat ini masih banyak para tenaga pendidikan yang masih rendah. Selanjutnya, kelebihan kurikulum teknologi. Ada 4 kelebihan kurikulum teknologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan berbagai teknologi untuk membentuk proses pembelajaran akan membantu mempermudah pekerjaan tenaga kependidikan. Yang kedua, menjadikan pekerjaan lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, membantu perkembangan pemahaman siswa agar lebih cepat dan mudah menyerap materi yang disampaikan.
Yang keempat, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran akan menghemat biaya pendidikan apabila para tenaga kependidikan benar-benar mengetahui cara mengelola teknologi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.